Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la wala wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga detik ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, tanpa kurang suatu apa. Bagi sahabat sejati yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, semoga juga segera disehatkan dan dikembalikan seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin sekali berbicara atau menyampaikan, berbagi sedikit mengenai yang namanya ujian. Ujian selama ini selalu kita maknai, selalu kita identikan dengan kesempitan, dengan kekurangan, dengan ketakutan, sedang sakit, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menurut kita tidak menyenangkan, itu kita kategorikan sebagai ujian. Pertanyaannya sekarang, ketika kita sehat, ketika kita banyak duit, ketika kita masih muda, ketika kita berkuasa, ketika segala kita punya, seketika semua kita mampu, apakah itu bukan ujian? Jawabannya ada pada sebuah ayat Al-Quran. Allah menyatakan, dan aku akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Cukup lama saya mentafakuri ayat ini karena seperti yang di awal tadi saya sampaikan, yang kita pahami selama ini ujian itu ketika kita dalam kesempitan, sedang sakit, sedang tidak punya uang. Tapi dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa akan aku uji kalian dengan kebaikan dan kesempitan, kelapangan dan kesempitan. Ini sangat menarik karena ternyata yang namanya ujian itu bukan hanya ketika kita sakit. Ketika sehat pun sebenarnya kita sedang diuji. Bukan hanya ketika kita miskin, ketika kaya pun kita diuji. Bukan ketika kita tidak punya kuasa, ketika sedang menjabat pun kita diuji. Karena memang keseluruhan hidup ini sebagai ujian. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa secara umum, secara garis besar, ujian manusia terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, Allah akan menguji manusia dengan perintah. Ujian dalam bentuk ini Allah simbolkan dengan bagaimana Allah memberikan berbagai perintah kepada Nabiullah Ibrahim, mulai dari beliau harus berdakwah kepada Raja Namrud, kemudian beliau diperintah untuk mengorbankan putranya Ismail, kemudian beliau diperintah untuk mendirikan Ka'bah. Beliau adalah salah satu nabi yang banyak sekali diperintah oleh Allah. Jadi itu salah satu bentuk ujian terhadap manusia, adalah sebentuk perintah, sebagaimana Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk melakukan berbagai perintah Allah kepadanya. Ujian yang kedua dalam bentuk larangan, ini tergambar dari bagaimana Allah melarang Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendekati Siti Julaiha yang ketika itu belum mahramnya. Kemudian ujian yang ketiga berbentuk kesempitan, seperti Allah gambarkan bagaimana Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan kehilangan harta, dengan kehilangan anaknya, dengan kehilangan istrinya, dan bahkan Nabiullah Ayub alaihissalam diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya,
Nabiullah Ayub menderita penyakit langka ketika itu. Kali lagi saya ulang bahwa perintah, bentuk ujian perintah seperti Allah yang ujikan kepada Nabi Ibrahim, bentuk ujian berupa larangan seperti Allah perintahkan kepada Nabi Yusuf, dan bentuk ujian dalam bentuk kesempitan yang Allah gambarkan bagaimana Allah menguji Nabi Ayub. Kemudian ujian yang keempat adalah ujian berupa kelapangan. Ini tergambar dari bagaimana Allah menguji Fir'aun dengan kekuasaan yang nyaris tak terbatas. Fir'aun bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang bisa mematikan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Allah juga menguji Qarun dengan kelebihan harta yang berlimpah, yang konon kunci gudangnya saja harus dibawa oleh beberapa ekor keledai, saking kayanya. Jadi ujian yang keempat ini adalah ujian yang kadang sampai sekarang pun banyak orang yang lalai. Ketika Nabiullah Ibrahim diuji untuk meninggalkan istrinya bersama Nabi Ismail yang ketika itu masih kecil di tengah padang pasir, beliau lulus. Ketika kemudian beliau diperintah untuk mengorbankan Nabi Ismail, beliau pun lulus. Ketika kemudian Nabi Yusuf diuji untuk tidak mendekati Julaiha, beliau pun lulus. Ketika Nabi Ayub diuji dengan kehilangan harta, dengan kehilangan putra putrinya, dengan kehilangan istrinya, dengan penyakit yang sangat langka, pun lulus. Tapi justru ketika Allah menguji Fir'aun dengan kemegahan dunia, dengan kekuasaan yang tanpa batas, Fir'aun justru gagal. Fir'aun justru lupa diri. Fir'aun justru merasa dirinya lah yang paling berkuasa. Ketika Fir'aun diuji dengan kekuasaan, dia gagal. Kemudian ketika Qarun diberikan harta yang berlimpah, dia pun gagal. Dia gagal memaknai bahwa harta itu adalah ujian. Qarun ini gagal dan merasa bahwa hartanya adalah hasil jerih payahnya, hasil kepintarannya, hasil kecakapannya, dan lain sebagainya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya ujian terberat itu bukan ketika kita sakit, bukan ketika kita diperintah, bukan ketika kita tidak punya uang. Justru ujian terberat itu adalah ketika kita berkuasa, kita punya kuasa, kita menjabat, kita punya uang, kita punya segalanya, badan kita sehat, kekuasaan kita punya. Saat itulah sebenarnya ujian yang benar-benar berat. Terbukti orang sekuat Fir'aun saja gagal, orang yang secerdik Qarun saja gagal. Dan korelasinya dengan kehidupan kita saat ini pun demikian. Banyak orang yang ketika belum bekerja, tahajudnya mantap, doanya hampir tiap menit, kemudian tilawah Qur'annya jalan. Tapi kemudian ketika dia sudah kerja, ketika dia sudah mendapatkan penghasilan, aktivitas ibadahnya jadi berkurang, kedekatan kepada Allahnya jadi merenggang. Itu yang banyak terjadi. Ketika diuji dengan kekurangan, kita lulus. Ketika diuji dengan kesempitan, kita lulus. Ketika diuji dengan kemiskinan, kita lulus. Ketika diuji dengan berbagai kesempitan dan tidak sehat, sakit, banyak orang yang lulus. Karena justru banyak orang yang sakit yang lebih dekat kepada Allah. Dikit-dikit Allah, karena dia menyadari bahwa dia tidak mampu melakukan apapun di tengah sakitnya kecuali melalui pertolongan Allah. Itu salah satu hikmah kenapa Allah memberikan kita sakit, agar kita menyadari bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita tidak punya daya apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa. Even kita uang kita banyak, even mobil kita banyak, even rumah kita megah, ketika kita sakit, ternyata harta kita, meskipun kita punya duit untuk beli gas, untuk beli oksigen, ternyata oksigennya nggak ada. Meskipun kita mampu membayar rumah sakit, ternyata rumah sakitnya penuh. Meskipun kita kemudian bisa menyewa orang untuk menjaga kita, ternyata orang tidak mau merawat kita. Seperti itu. Dan satu-satunya yang
kita bisa mintai pertolongan saat itu hanya Allah. Dan itulah salah satu hikmah kenapa kemudian Allah memberikan sedikit kita teguran berupa sakit. Jadi sakit bisa dimaknai sebagai ujian, tapi kalau kita bisa lebih bijak, kita bisa memaknai sakit sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita kembali ingat, kembali mendekat, kembali kemudian lebih memilih Allah ketimbang lainnya. Jadi kepada yang sehat, ingat bahwa sehat juga ujian yang harus kita syukuri. Kepada yang sedang menjabat, ingat jabatan juga ujian yang harus kita gunakan sebagai amanah untuk memperbaiki dan kemaslahatan bersama. Ketika kita punya puasa itu juga ujian. Ketika kita punya uang juga uang itu ujian. Pun ketika kita sakit itu ujian. Ketika kita dalam kesempitan juga ujian. Semuanya ujian. Tinggal bagaimana kemudian kita bersikap dan menyikapi kondisi tersebut. Lagi sebaik-baik sikap adalah memaknai semua apa yang dari Allah itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Baik itu kelapangan maupun kesempitan, semuanya tujuannya tidak lain hanya mengantar kita untuk menyadari siapa yang memberikan semua ini. Sakit dari Allah, sehat dari Allah, miskin dari Allah, kaya dari Allah. Karenanya kemudian akan jauh lebih baik kalau kita kemudian ketika sedang sakit saat ini memaknai sakit sebagai bentuk kasih sayang Allah. Coba ingat-ingat lagi sebelum kita dinyatakan positif, sebelum kita dinyatakan sakit, apakah kita sedekat ini dengan Allah? Apakah kita kemudian sering berdoa minta kesembuhan kepada Allah? Apakah kemudian kita sering salat malam untuk mendekat kepada Allah? Apakah kemudian kita sedekahnya rajin? Apakah kemudian sholat kita sudah benar? Jadi ketika diberi sakit ini sejatinya dapat kita maknai Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Mungkin sudah bagus, tapi mungkin ada yang kita juga lupa. Mungkin ada aktivitas yang dulu mengantar kita pada posisi ini. Misalkan dulu sholat kita, tahajud kita lebih baik, tapi ketika kemudian kita banyak uang, kita lebih banyak jalan-jalan, kita lebih banyak kemudian merasa sudah hebat, sudah mampu, sudah bisa dan lain sebagainya. Dan kesempatan yang baik bagi kita untuk mentafakuri, untuk mengintrospeksi dengan kondisi yang sekarang kita serba terbatas. Kita keluar malu ke tetangga atau tidak enak ke tetangga atau bahkan dilarang. Kemudian kita mau minta tolong ke teman juga tidak bisa, minta tolong ke tetangga juga tetangga belum tentu mau, takut tertular dan lain sebagainya. Maka itulah sejatinya Allah sedang membukakan pintu bagi kita untuk mendekat kepadanya. Ketika semua pintu makhluk tertutup, artinya Allah sedang memanggil kita untuk lebih mendekat kepadanya, untuk menyadarkan kita sejatinya bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa Allah. Sebagaimana ikan hidup tanpa air, hidup harus dalam air, maka kita pun hanya bisa hidup dengan Allah. Ikan mati tanpa air, maka kita pun akan mati tanpa kasih sayang Allah. Even jasad kita masih hidup, tapi ketika hati kita kering kerontang tanpa kasih sayang Allah, tanpa kedekatan dengan Allah, maka sejatinya kita tidak lebih dari bangkai berjalan. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan sakit ini. Itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat, untuk lebih manja lagi kepada Allah, untuk lebih takarib lagi kepada Allah, yang pada gilirannya kita bisa menyadari siapa kita dan siapa Tuhan kita, ialah Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.